harga komoditas yang mengendalikan itu kan pasar bursa komoditas. Jadi commodity exchange itu kan ada di mana-mana. Jadi tentu yang bermain di commodity exchange belum tentu dia membutuhkan si komoditinya itu. Mungkin hanya karena memutar uang, mespekulasikan uangnya di pasar commodity exchange itu. Jadi ini bisa berubah-berubah. Artinya selama ini tahun 2021 itu memang belum pernah terjadi sejarah harga CPO yang begitu tinggi. Mungkin tahun ini pasti kalau udah tinggi pasti ada koreksi. Karena ada istilah, kalau jalan itu naik terus pasti tinggal tunggu turunnya kan. Nggak mungkin jalan itu naik terus. Tapi memang sumber daya alam kita memang sesuai amanat Undang-Undang Dasar kita pasal 33 itu memang harus dikuasai dan dimiliki oleh negara, dimanfaatkan untuk manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat Indonesia sendiri. Tentu ini diperlukan satu manajemen raca pengendalian si komoditi itu sendiri. Jadi kita bisa memaklumi kalau si pengusaha kan tidak punya neraca nasional, tentu ini yang memiliki neraca nasional adalah pemerintah, sehingga kalau keadaannya memang harus domestic marketnya itu harus dijaga, tentu harus ada pengendalian ekspornya itu sendiri. Baik, namun Pak Beni banyak juga pihak yang mengatakan bahwa masih ada potensi terjadi kelanjutan komoditi super cycle di tahun 2022 ini. Anda melihatnya seperti apa Pak Beni? Apakah masih ada potensi untuk kembali berlanjutnya? Kita lihatnya ekonomi Cina. Kalau ekonomi Cina itu kita kan banyak sekali tergantung atau terpengaruh ekonomi kedua negara nih. Kalau nggak Cina dengan Amerika, Amerika pasar, Cina itu juga pasar, tapi beda jenis pasarnya. Tentu kalau ekonomi Amerika tetap ini drive-nya naik terus. Tapi kalau ekonomi Cina ini bisa ada koreksi, apalagi sekarang ini menjelang Imlek, tentu mereka akan seperti biasa, Imlek itu akan memberhentikan aktivitas ekonomi Cina kira-kira hampir 1 bulan. Tentu itu akan terjadi koreksi atas permintaan. Kalau permintaannya itu turun, tentu harga pasti ngikutin menurun tentunya. Baik, Pak Beni kita ketahui juga di tahun 2022 ini pemerintah melarang sejumlah ekspor dari komoditas kita dan selanjutnya ini ada wacana untuk melarang secara terbatas ekspor dari CPO kita. Nah, seperti apa tanggapan dari para pengusaha terkait dengan wacana ini? Kalau itu terbatas saya setuju sebetulnya. Nah, disinilah peran pemerintah, kan pemerintah sudah punya yang namanya INSW. Dengan INSW itu akan terkontrol volume yang diekspor dan volume yang ada di dalam negeri. Tentu kita akan mengutamakan dalam negeri dulu, sehingga tugas pemerintah akan mengendalikan harga-harga kebutuhan pokok untuk masyarakatnya. Dan kita setuju untuk hal itu, namun tidak serta-merta dilarang terus dilepas lagi. Jadi harus ada pengendalian. Berapa sih jumlah yang harus diharuskan masuk ke dalam negeri, ya, atau istilah kerennya domestic market obligasinya itu ditentukan saja volumenya. Kan setiap ekspor harus melalui Kementerian Perdagangan. Izinnya itu surat keterangan asal barangnya yang mengeluarkan Kementerian Perdagangan. Tentu di Kementerian Perdagangan bisa mengatur yang volume yang harus tidak diekspor dan volume yang harus diekspor. Baik, Pak Beni selama ini seberapa besar sebenarnya ekspor CPO kita, kira-kira persentasenya ada di berapa dan juga pastinya negara mana saja yang menjadi tujuan ekspor utama kita? Kalau CPO masih didominasi China sama India, yang karena itu dibutuhkan tidak hanya untuk industri turunan CPO, tapi juga untuk industri food dan menunjang industri turunan CPO sendiri lebih banyak dibutuhkan di ekspor ke Eropa. Tapi dari sisi volume tetap China, India, Pakistan itu mendominasi ekspor CPO kita.